Kita awali informasi iNews siang hari ini dari Jakarta, pemirsa. Polisi terus mengusut pelaku begal sopir taksi online yang tewas di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Selain itu, usai otopsi, pihak keluarga langsung membawa jenazah korban untuk dikebumikan. Suasana haru menyelimuti ruang jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur saat keluarga melihat jenazah Ade Bahtiar Rifai terbujur. Ade yang bekerja sebagai supir taksi online diduga menjadi korban begal dan ditemukan tewas bersimbah darah di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur pada Kamis lalu. Usai otopsi, jenazah korban langsung dibawa pihak keluarga ke Kampung Selang, Bekasi, Jawa Barat untuk dimakamkan. Keluarga korban amat terpukul karena Ade yang baru 1 bulan terakhir menjalani pekerjaan sebagai sopir taksi online sedang menanti kelahiran anak keduanya. Keluarga berharap agar pelaku cepat ditangkap dan diberi hukuman maksimal. Malam kejadian jam 7 itu belum pulang, kan? Istrinya sudah telepon, tapi udah hilang kontak, udah nggak ada. Sedangkan jam 11.27 itu masih kontak kita di grup keluarga gitu kan, kayak masih biasa bungkus. Nah dari jam 7 itu dengan kontak kan istrinya itu kalau pulang itu dijemput sama suaminya, tadi pulang. Di mana lagi pesan, tapi itu udah hilang kontak udah. Sopir taksi online Ade Bahtiar Rifai menjadi korban begal saat membawa penumpang pada Kamis lalu. Warga menemukan jasad korban bersimbah darah di sekitar Kelurahan Jati, Rawamangun, Jakarta Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, siapa pelaku yang tega membegal pengemudi taksi online secara sadis ini? Kita akan bertanya secara langsung kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat pagi, Pak Yusri. Selamat pagi, Mbak. Baik, Pak Yusri. Terkait dengan pemeriksaan terhadap kejadian ini, berapa pelaku yang tega membunuh korban ini dan apa motifnya sejauh ini? Terima kasih. Memang kita berhasil menangkap mengungkap kasus pembunuhan yang kemarin memang sudah viral di media sosial. Kejadiannya sekitar tanggal 30 kemarin sekitar pukul 16 ya, 00 ditemukan seorang mayat ditemukan mayat laki-laki di pinggir jalan di Jalan Guramila, daerah Pulau Gadung, Jakarta Timur, yang kemudian viral di mana-mana. Setelah itu tim segera melakukan pengecekan olah TKP dan melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku kemarin sore, ya kemarin siang lah sekitar pukul 14.00 kita berhasil mengamankan seorang pelaku dengan inisialnya I. Demikian, Mbak. Baik, hanya 1 orang ya Pak untuk yang pelaku ini, dan apa motifnya? Apakah sebelumnya pelaku dan korban ini kenal atau tidak kenal sama sekali? Memang betul cuma 1 pelaku ya. Modusnya sebenarnya, modus operandi daripada setelah kita lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, memang ini masalah ekonomi. Kemudian dia memesan driver Gokar ya, Gojek pada saat itu, memang ada niatan awalnya memang sudah ada karena memang dia terpipit masalah ekonomi. Motifnya dia memang ada kebetulan utang. Tanggal 29 kemarin itu memang istrinya baru melahirkan dan dia harus menyelesaikan semua pembayaran kelahiran anak pertamanya. Sekitar pengakuan dari awal baru dia ada utang sekitar 11 juta lebih yang harus dia selesaikan. Makanya itu kemudian dia gelap pikiran katanya untuk melakukan tindakan untuk mencari untuk menutupi utangnya. Demikian, Mbak. Baik, Pak Yusri, kasus begal ini bukan kali pertama yang terjadi selama kurun waktu 1 bulan terakhir. Bagaimana pihak kepolisian meningkatkan keamanan terutama jelang Lebaran dan juga di masa pandemi yang banyak sekali angka kriminalitas dan pengangguran semakin meningkat? Terima kasih. Jadi memang sebenarnya angka krim total kita bandingkan dengan tahun sebelumnya 2019, di Januari, Februari, Maret dan April sebenarnya tidak terlalu tinggi ya, bahkan menurun kalau secara crime total. Tetapi memang di minggu 15, 16, 17 ini ada sedikit peningkatan di bulan April ini. Baik itu di beberapa bukan peningkatan, jenis kejadian ya, ada sedikit peningkatan. Misalnya contoh saja narkoba yang kemarin sudah kita ungkap juga, tetapi kemudian juga ada begal dan juga premanisme, dalam hal ini tawuran maupun juga curat ya. Nah, tetapi Polda Metro sudah mengantisipasi semua dengan membentuk tim Satgas dan alhamdulillah pengungkapan pun sangat tinggi
termasuk tinggi. Pengungkapan untuk narkoba 120% kemarin sudah disampaikan oleh Pak Kapolda Metro Jaya. Kemudian untuk begal sendiri atau lagi untuk curat sendiri, spesialis di minimarket itu 17 kejadian, 14 berhasil kita ungkap semuanya. Dan mudah-mudahan ini secepatnya ada pengungkapan lagi untuk spesialis di minimarket, termasuk di begal-begal semuanya. Inilah bentuk satgas yang dibentuk oleh Polda Metro Jaya, di mana kita kedepankan adalah preventif dengan patroli yang ditingkatkan di jam-jam rawan. Demikian, Mbak. Baik, untuk meningkatkan juga kewaspadaan di tengah masyarakat, adakah daerah titik-titik rawan begal yang harus diantisipasi sejak dini oleh masyarakat, Pak? Di mana saja? Memang betul ada di masing-masing wilayah ya, wilayah hukum Polres itu ada beberapa, karena memang untuk membentuk tim ini kita harus pertama memetakan dulu atau memapping dulu mana daerah-daerah yang dianggap rawan begal, rawan yang namanya pencurian pemberatan, khususnya untuk minimarket misalnya, kemudian rawan tawuran, di mapping dulu, kemudian di mapping lagi, petakan lagi jam-jam rawannya, jam berapa sih rawannya jenis-jenis kriminal tersebut, kemudian modusnya seperti apa. Contoh tawuran itu modusnya mereka janjian melalui media sosial. Ya, media sosial mereka menantang sesama geng-geng itu melalui media sosial. Tapi ini kemudian kita mapping. Jadi banyak tawuran-tawuran yang belum terjadi sudah kita amankan duluan, karena memang itu bentuk yang mereka lakukan sekarang ini, modusnya sekarang ini. Termasuk begal-begal, jam-jam rawan, kita patroli ditingkatkan di tempat-tempat tersebut. Kemudian juga tim Satgas ini bergerak secara masif langsung di tempat-tempat yang kita anggap rawan. Contoh paling rawan sekarang Jakarta Timur, misalnya Bekasi, kemudian daerah-daerah Jakarta Utara maupun daerah Jakarta Barat. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Yusri. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Selamat bertugas kembali.